orang-orang NU sudah matang dalam berdemokrasi. Betul matang. Betul. Ini contoh yang baik bagi Indonesia. Walaupun NU dikatakan organisasinya orang kampungan, desa dan lain sebagainya, tetapi mampu mempraktekkan demokrasi yang oleh banyak kalangan hanya dimonopoli orang berpendidikan tinggi dan lain sebagainya. Anggapan itu salah ternyata ya. Salah sekali. Salah sama sekali kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Di kesempatan ini kita saat ini berada di podcast PCNU Media Center PCNU Kabupaten Tuban. Di kesempatan ini kita akan berbincang mengenai Nahdlatul Ulama, dan sudah hadir di tengah kita narasumber yaitu Wakil Rais Syuriah PCNU Kabupaten Tuban, yaitu Bapak Kiai Haji Syariful Wafa yang lebih dikenal dengan Gus Wafa atau Yai Wafa. Assalamualaikum Gus, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana situasi setelah datang dari acara muktamar di Lampung? Alhamdulillah, muktamar berjalan lancar. Oke, Gus Wafa, atau saya panggilnya Gus apa Yai ini? Mbak. Oke, sebelum jauh kita berbincang mengenai NU, muktamar dan lain sebagainya terkait PCNU di Kabupaten Tuban, mungkin background perlu tahu ini pemirsa di rumah, Gus Wafa ini aslinya mana, kemudian background pendidikannya. Iya, monggo. Iya, saya itu asli orang Jepara. Tempatnya di Desa Troso, RT 1 RW 2, Dusun Kerajaan itu kerajaan. Ternyata saya itu punya istri di Desa Beji, itu juga RT 1 RW 2 Dusun Kerajaan juga. Jadi saya itu luar biasa dengan kerajaan. Jadi itulah saya lahir tahun tanggal 5 September tahun 1969. Ya enggak beda dikit dengan saya 75. Ya 11-12. Waktu itu saya waktu kecil sekolah di MI di desa saya, di tempat tinggal orang tua saya. Saya dari 6 bersaudara, anak yang kelima. Nah, yang kelima, 4 laki-laki dan saya laki-laki yang paling kecil. Nah, kakak-kakak saya itu pendidikannya memang semuanya di pesantren. Ya, yang kakak tertua itu di Walisono di Jepara sendiri, yang kedua di Peloso Kediri, yang ketiga di Atfal Islam. Saya juga di Atfal Islam. Atfal Islam itu di mana? Di Jepara. Ya. Sampai tamat aliyah. Setelah tamat aliyah saya ke Magelang. Di pondoknya Mbak Amin Siraj, Payaman, pondok pesantren Nailul Munah. Di sana kemudian tahun 91 saya pindah ke Sarang sampai Al-Anwar ya. Al-Anwar saya langsung daftar sebagai sawir, bukan sekolah. Enggak sekolah di MGS, bukan? Tidak. Ya. Dulu saya sebenarnya minatnya sekolah ya. Mau sekolah di MGS, tapi oleh bapak saya tidak boleh. Alasannya sekolah kok terus. Inginnya ngaji gitu ya. Padahal sekolah juga ngaji lah. Ya, sama. Maksudnya itu kan sama. Fa'il di Magelang sama fa'il di Sarang kan sama. Fi'ilnya juga sama. Masa mengulang lagi? Umurmu nanti eman. Langsung kata lagi dengan Sayyidina Imun, mulai dari 91 sampai 95, kemudian mengajar sampai 98, dan kemudian dijodohkan dengan sini. Alhamdulillah, sekarang menjadi orang Tuban dan menjadi tokoh penting di Kabupaten Tuban, menjadi Wakil Rais Syuriah PCNU Kabupaten Tuban. Iya Gus Wafa, kita akan berbincang terkait muktamar.
kabarnya jenengan kemarin dari muktamar itu sepertinya situasinya sebenarnya seperti apa? Yang banyak orang di media sosial itu mengkhawatirkan situasinya akan lebih parah dari Jombang. Sebenarnya di sana seperti apa? Oh, di sana sangat dinamis dan demokratis. Di dinamika ke-NU-an itu kelihatan dari sisi mereka para kontestan itu betul-betul orang terdidik, orang beradab, layak menjadi pemimpin di PBNU. Siapapun mereka yang dicalonkan yang mendapatkan suara kemarin itu. Nah, utamanya itu dua kontestan yang paling mendominasi, yaitu Profesor Kiai Said Akil dan Gus Yahya. Dua-duanya ini memang memiliki kelebihan masing-masing. Kalau Kiai Said itu kelebihannya itu yang paling menonjol itu adalah keberaniannya berwacana. Berbeda, berseberangan dengan mainstream sebelahnya. Itu sangat berani sekali. Kalau Gus Yahya itu seandainya berwacana itu orangnya lebih berhati-hati, lebih cool, lebih, meskipun mengkritik pun itu kalau Gus Yahya tipologinya adalah under. Jadi kritikannya itu kritikan yang under. Dua-duanya bagus. Situasinya sangat cair dan memang orang-orang NU sudah matang dalam berdemokrasi. Betul-betul matang. Ini contoh yang baik bagi Indonesia. Walaupun NU dikatakan organisasinya orang kampungan, desa dan lain sebagainya, tetapi mampu mempraktekkan demokrasi yang oleh banyak kalangan hanya dimonopoli orang berpendidikan tinggi dan lain sebagainya. Anggapan itu salah ternyata ya? Salah sekali. Salah sama sekali. Karena begini, untuk saat ini di 100 tahun yang kedua atau 100 tahun yang pertama, itu memang sudah waktunya regenerasi. Karena Profesor Kiai Said Akil dari sisi usia juga sudah sepuh, sudah waktunya untuk disuriahkan. Usia 68, seusia dengan Rois Am yang sekarang. Beliau tentu lebih layak diwakil Rois Am-nya. Untuk kaderisasi Suriah itu juga sangat memerlukan kader ulama yang mumpuni, yang tingkat dunia. Dan itu ada di Kiai Said Akil. Betul. Karena beliau dari sisi nama besar itu sudah mendunia. Jadi itu cocok untuk dikader sebagai Rois. Dan muktamar sudah selesai dan akhirnya Gus Yahya berhasil menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Menurut Yai Wafa, sosok Gus Yahya, pendapat panjenengan seperti apa Gus Yahya? Gus Yahya itu kalau dilihat dari latar belakang pendidikan, track recordnya itu sejak kecil kan memang dia cinta. Dia seorang santri yang dididik oleh ayahnya di lingkungan mbahnya di pesantren Rawdatul Talibin Rembang. Lingkungannya sangat kondusif untuk mengkader calon-calon ulama, calon-calon kiai. Tentu Gus Yahya adalah orang yang alim, orang yang alamah untuk ukuran seorang kiai. Beliau juga lulusan Al-Munawir Krapia di bawah asuhan Mbah Ali Masuk waktu itu Rois Am. Sealma mater dengan Kiai Said. Orang Rembang juga aslinya. Langsung. Kemudian beliau juga pernah di Mekah setahun kurang lebih di Said Muhammad. Beliau kuliahnya juga di UGM, menguasai beberapa bahasa internasional, bahasa dunia, ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Cina juga menguasai. Tentu bahasa Arab Gus Yahya juga menguasai. Beliau dalam hal pemikiran Islam yang rahmatan lil alamin itu sangat menguasai, termasuk cara berpikir untuk mendamaikan dunia. Itu salah satunya yang paling
menghabiskan energi umat Islam di dunia ini kan kasus perseteruan Palestina dengan Israel. Ya. Nah itu mau tidak mau itu melelahkan umat Islam di seluruh dunia. Meskipun di sisi lain banyak juga umat Islam yang mengambil keuntungan dari situasi itu, ya. Membuat yayasan aman dan lain sebagainya. Secara materi menguntungkan pribadi dan kelompok. Ya. Tapi Gus Yahya cara berpikirnya tidak begitu. Cara membela perseteruan konflik di Timur Tengah itu dia ingin mencari akar masalah yang sesungguhnya dan mencoba untuk mendekati komunikasi dengan seluruh pihak yang berkompeten di situ. Tetapi pada akhirnya ketika Gus Yahya dikatakan dekat dengan, karena mau ikut terlibat di dalam, setelah terlibat di dalam kan Gus Yahya dituduh dekat dengan Israel. Itu sekarang Gus Yahya menjadi ketua PBNU, merugikan NU apa tidak itu? Saya pikir tidak. Justru malah itu sudah seharusnya PBNU mengambil peran penting, karena PBNU itu umat Islam yang mayoritas di Indonesia bahkan di dunia, sebagai umat Islam aswaja yang memiliki tanggung jawab moral untuk menolong saudaranya yaitu Palestina. Intinya itu adalah pembelaannya terhadap komunitas sesama umat Islam yang caranya saja berbeda. Hanya caranya saja yang perlu dicari, dengan cara apa untuk membantu itu. Dan Gus Yahya mempunyai kemampuan itu. Itu bagusnya. Terus sekarang setelah Gus Yahya terpilih menjadi ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menguntungkan secara khusus di PCNU Tuban, secara itu bisa menguntungkan dalam hal apa untuk PCNU Tuban dengan terpilihnya Gus Yahya? Menguntungkan dan tidak itu sebenarnya tinggal cara komunikasinya, itu satu. Yang kedua itu ada link ke situ apa tidak. Tentu PCNU Tuban akan berpikir bagaimana yang menguntungkan seluruhnya, bukan hanya Tuban saja. Nanti kalau kita hanya cari untung sendiri PCNU Tuban, di PCNU yang lain bagaimana? Kira-kira begitu. Tapi yang paling inti itu kami berharap itu PBNU memiliki memiliki kepedulian yang tinggi terhadap PCNU seluruh Indonesia. Dan itu yang dijanjikan oleh Gus Yahya. Gus Yahya menjanjikan bahwa nanti tidak boleh lagi ada program-program PBNU yang kerjaannya itu di PB. Kerja PBNU itu eksekusinya di PCNU. Nah, itu keren itu. Jadi misalkan PBNU punya program membuat rumah sakit 1000 rumah sakit se-Indonesia misalkan, itu eksekusinya di PCNU. Jadi misalkan 1000 itu nanti diberikan ke siapa? PCNU mana yang membutuhkan, yang paling harus segera diprioritaskan misalkan. Nah itu keren banget itu. Terutama PCNU yang di luar Jawa. Ya itu. Nah tentu Tuban juga memiliki banyak program yang harus disambungkan dengan PBNU. Betul. Oke.